Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hairina Hasan dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mengulas tentang teks eksplanasi. Berikut adalah videonya. Check it out. Pada video kali ini akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan terjadinya peristiwa atau fenomena yang terjadi. Dalam teks tersebut, terdapat pernyataan yang menjelaskan timbulnya fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, dalam artian teks tersebut merupakan penjelasan suatu peristiwa atau fenomena yang dijelaskan secara rinci. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu faktual. Isinya bersifat faktual. Apa itu bersifat faktual? Artinya, teks tersebut berisi tentang apa adanya sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, bersifat ilmiah. Artinya, teks tersebut dibahas menggunakan ilmu pengetahuan dan tidak secara asal-asalan. Yang ketiga, bersifat informatif. Apa itu bersifat informatif? Artinya, teks tersebut berupa informasi mengenai objek atau fenomena yang diberikan kepada orang lain. Yang keempat, tema memuat umum. Pembahasan umum, sosial, dan objek lain dijelaskan secara detail atau secara rinci. Yang kelima, terdapat penyampaian urutan. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Yang kedua, sebab akibat atau proses kejadian peristiwa. Yang ketiga yaitu interpretasi atau ulasan, mengulas kembali teks tersebut dalam kalimat-kalimat atau paragraf akhir. Terakhir adalah kaidah kebahasan teks eksplanasi. Apa saja kaidah bahasa tersebut? Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Artinya terdapat keterangan waktu dalam teks tersebut. Yang ketiga, terdapat istilah-istilah ilmiah yang seperti yang sudah dijelaskan tentang memuat hal dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja material dan rasional. Apa itu kata kerja material dan rasional? Yaitu kata kerja yang terdapat dalam teks tersebut. Bisa juga kata kerja yang asing didengar atau dibaca. Berikut adalah contoh teks eksplanasi yang berisi tentang maraknya terjadinya pencurian di lingkungan sekitar. Pencurian merupakan perbuatan tercela, dapat menjatuhkan harga diri sendiri. Pencurian sepertinya bukan kata yang asing untuk saat ini. Pencurian itu bisa terjadi karena oknum yang tidak bertanggung jawab hanya bisa merugikan korbannya. Pada zaman sekarang ini, yang dimana orang-orang harus melanjutkan kehidupan tetapi terhalang oleh kebutuhan finansial sehingga menyebabkan niat jahat terbesit pada hatinya. Tak heran, juga tindakan kriminalitas itu sekarang sudah sering terjadi di lingkungan sekitar. Maka sudah seharusnya kita meningkatkan kewaspadaan. Bahkan, pencurian bisa saja dilakukan orang terdekat yang disebabkan iri hati atau sikap tidak senang kepada kehidupan orang lain. Bisa juga karena oknum tersebut butuh mencukupi
kebutuhan finansial keluarganya, tetapi dilakukan dengan cara yang salah. Sepatutnya kita waspada terhadap tindak kriminal tersebut dengan berhati-hati. Jika kejahatan tersebut terjadi, lalu segera laporkan kepada pihak yang berwajib agar pelaku tersebut mendapatkan efek jera dan tidak melakukan pencurian lagi yang berdampak merugikan korbannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.